Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Apa izin buka kamera dulu, Ustaz? Oh iya. Silakan bagi yang ini bisa membuka kamera, silakan dibuka kameranya. Oh ya, sebelumnya suara Ana kedengaran jelas gak? Suara terdengar jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke. Nah, jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Oke, sekarang saya lagi di Mesir, masalahnya sedang tiba-tiba kadang sinyal suka ini sedikit gitu, sedang masalah sedikit. Ini jelas ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah jelas. Oke. Sambil menunggu yang lainnya, silahkan dibuka PDF-nya. PDF yang telah dibagikan oleh panitia di grup. Silahkan dibuka terlebih dahulu PDF-nya. Oke. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, wa kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillah kuis. Oke. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita belajar gramatikal bahasa Arab. Gramatikal bahasa Arab itu apa sih? Jadi dalam bahasa Arab itu ada sistemnya, ada tata cara bahasanya. Dalam bahasa Inggris juga kita kenal sebagai grammar ya. Grammar. Terus kalau dalam bahasa Indonesia kan ada tata cara bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Padahal kita penuturnya, penutur bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, gitu. Jadi dalam setiap bahasa itu pasti ada gramatikalnya atau tata cara bagaimana bahasa itu lebih baik, lebih bagus dan benar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gramatikal bahasa Arab. Sudah dibuka ya PDF-nya? Sudah dibuka PDF-nya? Oke, sebelumnya perkenalan dulu, karena ini mungkin baru pertama kali kita tatap muka, dan insya Allah kita akan berlanjut sampai 1 bulan ke depan. Siap ya semuanya ya? Siap ya? Semuanya siap ya? Nah, insya Allah. Jadi, oke, alhamdulillah. Musta'idun jami'an. Jadi di sini kami hanya berusaha untuk membantu antum belajar. Nah, selebihnya antum yang menentukan. Selebih hasilnya antum yang menentukan. Kami insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin. Saya sebagai pengajar dan panitia insya Allah kita akan bekerja sama ya demi untuk menggapai apa yang antum inginkan. Oke, jadi selebihnya itu hasil antum. Nanti akan ada tugas-tugas yang mungkin ana share atau nanti ke ittifaq bersama atau sesuai dengan antum sendiri gimana tugasnya. Nanti kita akan ada tugas dan kita akan mengerjakan bersama-sama. Oke, jadi nanti semisal ada yang belum paham atau belum mengerti tentang istilah-istilah yang akan kami ajarkan ke depannya, silahkan ditanyakan. Boleh langsung tanya ke saya atau di grup, tidak apa-apa. Oke, jadi jadikan grup ini sebagai grup yang tidak mati gitu. Maksudnya ada ide, ada diskusi di antara antum dan lain sebagainya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kifal. Masya Allah, ini Pak Ibrahim. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Oke, sebentar ya. Saya akan share screen. Silakan antum dibuka PDF-nya. Ya, sebelumnya nama ana Abdul Haris. Nama ana Abdul Haris. Di Indonesia ana berasal dari Tangerang ya, di Tangerang Cikupa. Sekarang ana belajar di sini, melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sudah 1 tahun di sini, alhamdulillah.
Jadi kita akan pertama membahas tentang nahu dulu, ilmu nahu. Karena apa? Karena ilmu nahu itu adalah ilmu yang paling dasar, yang paling harus dipelajari oleh para pelajar bahasa Arab, gitu ya. Jadi ilmu nahu ini apa bedanya dengan ilmu sorof? Jadi antum harus tahu dulu nih, apa perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof. Oke? Kita masuk ke materi ya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Silakan dibuka buku tulisnya. Ana sangat nganjurin sama antum nih. Silakan dibeli buku tulisnya atau disiapkan buku tulisnya yang khusus ya, khusus pelajaran ini, khusus pelajaran ilmu nahu dan ilmu sorof. Oke? Nanti akan banyak istilah-istilah yang mungkin belum antum pahami sebagai pemula. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Oke, sekarang perkenalan dulu. Perkenalan bukan perkenalan satu-satu ya. Nanti kalau perkenalan satu-satu banyak memakan waktu. Kita perkenalan dengan pelajaran. Jadi sebelum mempelajari itu lebih dalam, kita harus kenal dulu. Kita harus memahami dulu apa sih yang dipelajari dalam ilmu nahu, apa sih yang dipelajari dalam ilmu sorof, kan harus tahu dulu nih sebelum kita masuk lebih dalam. Oke? Jadi ilmu nahu. Nah, ilmu nahu ini kita bahas tentang ilmu nahu. Oke, ilmu nahu adalah satu ilmu ya, silakan ditulis, satu ilmu yang mempelajari tentang keadaan harokat di akhir. Nah, keadaan harokat di akhir kalimat, gitu kan? Nah, ilmu nahu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan harokat di akhir kalimat. Nah, kita ambil contoh nih. Contohnya yang simpel aja. Kita ambil contoh. Bismillah. Nah, kita ambil contoh bismillah. Bismillah itu kenapa kok mimnya itu bisa kasroh? Kenapa enggak bismalah atau bismullah atau apa gitu? Kenapa harus kasroh? Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini akhir katanya. Akhir katanya. Bismillah. Ini kan kasroh. Nah, di sini bismillah. Kenapa harus kasroh? Kenapa enggak domah? Kenapa enggak fathah? Kenapa enggak sukun? Kenapa harus kasroh? Nah, ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya bahasa Arab itu lumayan susah-susah mudah ya. Bahasa Arab itu lumayan susah-susah mudah. Jadi kita harus mempelajari tentang harokatnya. Keadaan harokat di akhir kalimat itu ada ilmunya. Terus bagaimana tata cara kita mengubah fiil-fiil kata kerja dari domir huwa untuk dia diubah ke dalam kita atau di dalam domirnya domir ana, diubah ke dalam domir ana, domir saya gitu. Nah, itu akan ada tata caranya juga. Nah, ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang ilmu nahu, tentang ilmu harokat ya, ilmu harokat di akhir kalimat. Oke? Nah, di sini bismillah. Nah, ini ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Kenapa bismillahi? Kenapa harus pakai kasroh? Kenapa enggak fathah? Kenapa enggak domah? Kenapa enggak sukun? Oke, paham ya? Nah, terus ada lagi. Pokoknya intinya ilmu nahu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat-harokat. Oke, nanti ini dasarnya saja. Menurut kitab Tuhfatus Saniyah, Alfiyah, Matan Jurumiyah dan lain sebagainya itu beda-beda, ya, beda-beda. Nah, ilmu nahu intinya tetap sama, intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat di akhir kalimat. Nah, yang kedua adalah ilmu sorof. Satu lagi nih, kita akan belajar tentang ilmu sorof. Tapi insya Allah kita akan takhusus dulu, kita akan lebih khususkan dulu ke dalam ilmu nahu ini. Oke, ilmu sorof. Nah, apa itu ilmu sorof? Ada yang tahu nggak di sini? Apa itu ilmu sorof? Ada yang sudah mempelajari? Ilmu yang pelajari ilmu tentang perubahan kata dan Perubahan kata. perubahan kata. Oke. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan ya. Jadi ilmu sorof ini, sorof itu tagir itu perubahan, merubah. Nah, apa yang dirubah? Yang dirubah itu adalah fiil. Fiil itu kata kerja. Nanti kita akan masuk ke dalam babnya. Ada fiil, ada isim fa'il, maf'ul dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas. Oke? Nah, ilmu yang mempelajari tentang perubahan.
Nah, ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Nah, contohnya, anak kasih contoh ya. Ini kita supaya tahu aja dulu. Misal, contohnya seperti apa yang misal kata kerja membuka. Membuka bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu nggak? Membuka bahasa Arabnya apa? Fiilnya. Fataha. Fataha apa? Yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Oke. Mumtaz. Fataha yaftahu. Fataha yaf. Fataha yaftahu. Oke, fataha yaftahu. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Ini ada dua fiil. Ini ada dua fiil. Yang pertama, yang paling kanan itu namanya fiil madi. Yang kedua itu namanya fiil mudori. Nah, kedua fiil ini ditunjukkan hanya untuk dia ya. Ditunjukkan hanya untuk dia. Misalnya saya membuka, nggak bisa fataha al-baba. Itu nggak bisa. Artinya akan berbeda. Artinya fataha al-baba itu dia laki-laki telah membuka pintu. Nah, kalau misalnya nanti antum mencari nih di kamus, misal ada tugas di kampus, ada tugas di sekolah, mencari kata membuka. Membuka bahasa Arabnya apa sih? Terus antum cari di Ma'ani atau di kamus lain, pasti akan muncul seperti ini. Fataha yaftahu. Lah, lalu bagaimana cara membukanya atau menggunakannya? Maaf, menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya? Sedangkan antum ingin menggunakan kata misal, saya telah membuka pintu. Gak mungkin antum tulis fataha al-baba. Saya telah membuka pintu. Itu akan salah artinya. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui fataha ini untuk saya? Untuk saya, domirnya itu untuk saya. Domir itu artinya kata tunjuk ya, bukan kata tunjuk, maksudnya kepemilikan dari fiil itu, dari kata kerja itu. Nah, fataha ini miliknya huwa. Huwa itu adalah laki-laki orang ketiga atau dia. Oke, paham ya? Orang laki-laki atau orang ketiga dia, huwa. Nah, laki-laki. Nah, bagaimana cara kita mengetahui fataha ini kepemilikan untuk saya? Nah, kita tasrif ke bawah. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Nah, sebelum itu antum harus ngapalin dulu nih, harus hafal terlebih dahulu apa itu isim domir. Jadi isim domir itu ada 14 atau 12 ya. Coba kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng di sini ya. Menghafal isim domir terlebih dahulu. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak isim domir itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Coba sebutkan, silahkan disebutkan. Ada yang tahu isim domir itu apa? Wahuma. Oke, iya. Ya, silahkan sebutkan. Wahuma. Silakan sebutkan. Ya, ada 14 Ustaz. Satu-satu mungkin Ustaz. Oke. Anak-anak, benar. Oke, Mumtaz. Antum nih udah pernah ya sedikit-sedikit belajar tentang ilmu nahwu dan sorof. Alhamdulillah, berarti semakin mudah untuk mempelajarinya gitu. Jadi tinggal dikeruk lagi aja ke dalam. Ibarat kita sudah renang, basah, kan rugi kalau nggak dapat ikan, bener gak? Nah gitu kan. Jadi antum nih sudah tahu dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Nah, kita tinggal mencari ikannya saja atau mencari hasilnya. Oke? Nah, itu sudah hafal tuh ilmu tentang isim domir tadi. Nah, perubahan ini akan dipelajari dalam ilmu sorof. Oke? Dalam ilmu sorof. Jadi ada ilmunya, ada ilmu khususnya. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan harokat di akhir kata. Nah, ilmu sorof ini, sedangkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Nah, intinya perubahan. Perubahan apa? Perubahan fiil, kata kerja. Nanti ada kata kerja sulasi mujarod, rubai mujarod, sulasi mazid, rubai majid, humasi, sudasi. Nah, itu banyak. Kenapa ada istighfar? Apa arti istighfar? Istighfar itu artinya apa? Istighfar itu artinya apa? Minta ampunan. Meminta ampunan. Asal katanya apa? Asal katanya Yastaghfiru istighfaron. Oke. Istighfaro yastaghfiru istighfaron. Asal katanya gofaro. Gofaro Yaghfiru. Gofaro. Ah, ya, asal katanya itu. Nah, itu ditambahkan 3 huruf. Alif, sin, dan ta yang artinya tolab. Tolab itu artinya meminta. Kalau saya meminta izin,
asal katanya izin kan azina ya'zanu. Kalau saya meminta izin apa bahasa Arabnya? Ana asta'dzantu. Oke, ana ista'dzantu. Itu fi'il madi. Ista'dzantu. Nah, itu Ista'dzantu. ininya adalah alif, sin, dan ta. Oke ya, alif, sin, dan ta itu artinya tolab, meminta. Oke, sudah paham ya? Ini cuma sekedar pengenalan aja. Jadi belum masuk ke materi, kita sekedar mengenal aja. Jadi banyak ya, banyak. Jadi antum tinggal ini aja. Nanti akan kita, insya Allah akan kita berikan juga PDF tentang ilmu sorof. Nanti kita akan belajar tentang ilmu nahu dulu. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kitab apa yang kita pelajari dalam ilmu nahu? Banyak kan ya orang-orang yang nanya. Kata admin itu ada banyak orang-orang yang nanya, ini pakai kitab apa Ustadz? Nah, terus adminnya juga membuat player yang menggunakan kitab Kafrawi. Bener ya? Kafrawi. Nah, Anda lihat juga di grup sudah ada yang men-share kitab Kafrawi PDF-nya. Nah, perlu antum ketahui kalau kitab Kafrawi itu adalah kitab yang membahas tentang i'rob. I'robnya matan jurumiyah. Ya, i'robnya matan jurumiyah. Jadi banyak. Matan jurumiyah itu banyak banget syarahnya. Syarah itu penjelasan. Syarah itu penjelasan. Kitab Kafrawi, kitab Tuhfatus Saniyah dan lain sebagainya itu syarah dari kitab matan jurumiyah. Maka dari itu mungkin kita sebagai pelajar, sebagai pengajar membuatkan antum PDF yang isinya itu matan jurumiyah. Matan jurumiyah. Setelah Anda diskusikan dengan pengajar yang lain, ternyata matan jurumiyah ini memang khusus untuk pemula. Ya, jadi khusus untuk pemula. Jadi antum semisal belum mengenal apa-apa, belum tahu tentang ilmu nahu itu seperti apa. Nah, ini kitab insya Allah sangat cocok gitu untuk antum. Oke? Nah, kita langsung buka aja, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Ini paham ya perbedaan antara ilmu nahu dan sorof? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Insya Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah? Kita masuk ke materi Insya Allah paham tuh ya Insya Allah Ustaz. paham. Alhamdulillah paham. Oke. Kita masuk ke materi. Silakan dibuka PDF-nya. Kita masuk ke bab kalam. Nah, bab kalam. Nah, di sini kan tertulis al-kalamu huwa lafzun murakkabun mufidu bil wad'i aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limanan. Nah, itu kan ada ininya, ada itu mantan jurumiyahnya. Nah, bab kalam. Kalam itu apa sih? Kalam itu apa sih? Ada yang tahu nggak kalam itu apa? Al-kalamu huwa lafzun murakkab mufidu bil wad'i. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Al-kalam adalah lafaz yang tersusun. Oke, lafaz yang tersusun. Yang berfaidah. Nah, yang berfaidah terus apa lagi? Dalam bentuk bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Nah, ini dia penjelasan atau makna istilahi, penjelasan dari kalam. Kalam itu apa? Nah, ini dia. Kita bahas di sini. Al-kalam huwa lafzun. Nah, lafzun itu apa? Nah, kita bahas kalam dulu. Jadi kalam ini terbagi menjadi dua ya. Kalam ini dalam kitab Tuhfatus Saniyah terbagi menjadi dua. Al-kalam al-lugawiyyu dan al-kalam an-nahwiyyu. Jadi kalam al-lugawiyyu itu seperti apa? Jadi kalam al-lugawiyyu itu seperti ini. Misal contoh, saya pergi. Nah, saya pergi ke pasar. Antum tulis ini. Antum kebaca ya ini ya. Paham maknanya? Maknanya paham, paham ya? Kalam paham tuh Ustaz. Saya pergi ke pasar. Antum paham ya? Paham ya? Ini katanya paham. Oke. Nah, ini termasuk kalam apa? Kalam lugawi atau kalam nahwi? Oke. Nah, ini kalam ininya. Nah, saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar itu, jadi di sini kalam itu terbagi menjadi dua. Oke, lugawi dan nahwi. Nah, misal gini, sebagai contohnya aja. Misal, kamu, misal Heri Susanto, apakah kamu sudah hadir? Apakah kamu sudah hadir di kelas itu? Terus Heri Susanto ini lupa. Lalu kemudian Heri Susanto ini mengusap kepalanya dengan tangan. Mengusap kepalanya dengan tangan.
Nah, itu termasuk kalam juga. Itu termasuk kalam juga, tapi kalamnya ini termasuk ke dalam kalam lugawi. Jadi kalamnya itu berbentuk isyarat. Nah, kalamnya itu berbentuk isyarat. Nah, itu juga kalam. Dapat dimengerti ya. Ana ngomong sama Heri Susanto. Heri Susanto, kamu sudah hadir belum di kelas kemarin? Nah, gini. Itu tandanya apa? Tandanya lupa, ya kan? Oh iya. Nah, gini. Tandanya itu lupa. Tandanya lupa maksudnya ya nggak tahu atau lupa gitu. Jadi kaget lah, ibaratkan kaget gitu. Heri Susanto ini kaget. Nah, itu mengisyaratkan kepada saya, kepada penanya, itu sudah memahami apa yang diisyaratkan oleh dia. Nah, itu termasuk kalam juga. Gitu. Nah, terus kita masuk ke lafaz. Oke, al-kalam tadi bagi dua. Nah, al-kalam nahwi. Nah, nahwi ini apa sih? Nah, nahwi itu adalah kalam yang tam atau kalam yang sempurna. Kalam yang sempurna. Jadi kalam yang sempurna contohnya kayak tadi saya pergi ke pasar atau saya memakan ikan atau saya apa. Nah, itu kan dapat dipahami maksudnya apa. Gitu ya. Itu termasuk ke dalam kalam nahwi. Oke? Paham ya semuanya ya? Dapat dipahami nggak? Ini baru masuk bab kalam. Kita akan membahas dengan detail. Oke? Nah, kita masuk ke lafaz. Lafaz ini adalah yang terucap. Lafaz ini adalah yang terucap dari dua bibir. Kalam lafaz ini adalah yang terucap dari dua bibir yang berfaidah. Ya, ingat di sini yang berfaidah, yang berfaidah. Nah, contohnya tadi kayak tadi ana berbicara sama antum nih. Ana berbicara sama antum paham gak pelajaran ini? Nah, itu kan termasuk lafaz juga gitu, yang keluar dari dua bibir. Yang keluar dari dua bibir yang dapat dipahami oleh orang yang diajak bicara. Nah, itu termasuk lafaz juga. Nah, terus kalau misal kan lafaz itu kan suara. Nah, suara kan. Kalau ngorok atau apa gitu, ada orang maaf ya, ada orang yang ngorok atau apa yang sedang tidur gitu, atau orang yang mungkin ada orang yang mabuk atau orang yang entah apa gitu, itu termasuk lafaz atau bukan? Antum misal nih, dengar teman antum ngorok tidurnya. Antum paham gak apa yang dia keluarkan dari mulut dia? Tidak paham kan? Tidak paham kan? Paham tidak? Tidak kan? Tidak paham. Nah, itu berarti bukan termasuk ke dalam lafaz. Bukan termasuk ke dalam lafaz gitu ya. Nah, ini lafaz. Lafaz itu adalah yang keluar, suara yang keluar dari dua bibir yang dapat dipahami oleh orang lain. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang tersusun yang berfaidah. Nah, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ya, oke. Kalam itu mungkin di sini dalam bahasa Arab saja gitu, tapi dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan lafaz juga gitu ya. Tapi tiap bahasa itu beda-beda pasti. Tiap bahasa itu beda-beda gramatikal bahasanya. Nah, ini dalam bahasa Arab seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, wa aqsamuhu salah satun. Kita hapus ya di sini ya. Sudah paham ya tentang bab kalam ya? Oke. Nah, terbagi menjadi tiga. Nah, terbagi menjadi tiga apa aja? Aksamu salah satu ismun, wa fi'lun, wa harfun. Oke, wa harfun ja'alima. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, terbagi menjadi tiga. Nah, sebenarnya bahasa Arab itu cuma tersusun dari tiga ini aja. Tersusun dari tiga isim, fiil, dan huruf. Sudah itu aja. Bahasa Arab itu sudah sangat simpel kan. Bahasa Arab itu terdiri dari tiga. 1, 2, dan 3. Cuma 3 unsur. Hanya 3 unsur. Jadi antum sangat ini nih, insya Allah sangat mudah lah insya Allah memahaminya. Oke. Nah, tapi di dalam 3 unsur ini akan banyak terdapat pembagian. Nanti dalam isim itu ada apa aja, dalam fiil itu ada apa aja, dalam huruf itu apa aja. Nah, kita akan membahasnya nanti, oke? Nah, ada yang tahu nggak isim itu apa? Coba nanya. Ada yang tahu nggak isim itu apa? Isim kata benda. Kata benda. Oke, selain kata benda. Nama-nama. Kata sifat. Kata sifat dan kata terus. nama. Kata sifat. Nama. Oke, gitu ya. Isim domir. Jadi isim itu adalah, ya isim domir semuanya isim. Nah, isim itu adalah nama-nama
bisa. Nama entah nama apa aja, nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam isim. Sifat bisa dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu termasuk ke dalam isim. Termasuk ke dalam isim. Nah, terus sedangkan kalau fiil itu apa? Ada yang tahu nggak fiil itu apa? Fi'il kata kerja. Kata kerja, Ustaz. Oke, fiil kata kerja. Nah, bisa ya. Fiil kata kerja. Oke, terus yang ketiga itu huruf. Apa itu huruf? Harfun. Huruf kata sambung. Apa huruf? Kata sambung. Oke, huruf kata sambung ja'a lima'nan ya. Yang artinya huruf di sini bukan maksudnya huruf alif, ba, ta, sa. Nah, itu bukan termasuk huruf yang ada di sini. Paham ya? Jadi huruf itu bukan alif, ba, ta, sa, itu bukan gitu, tapi huruf itu contohnya kayak apa? Ada yang tahu nggak? Contoh dari huruf. Bika liruba, bika liruba, ika ala. Di ila. Di ila. Nah, itu termasuk ke dalam huruf ya. Huruf itu adalah ja'a lima'nan yang apa? Yang ada maknanya. Yang ada maknanya. Contohnya seperti fi. Contohnya seperti fi, ma'a, bi. Terus apa lagi? Lam. Terus Li. min. Nah, li. La. Nah, oke. Lika. La. Terus ka. Nah, itu ada maknanya. Ada maknanya masing-masing. Nanti kita pelajari. Oke. Nah, isim itu adalah nama, sifat dan lain sebagainya. Fiil itu adalah kata kerja dan huruf itu adalah huruf-huruf yang mempunyai makna. Bukan asal huruf, bukan alif, ba, ta, sa, bukan seperti itu. Nah, oke, sudah paham ya unsur penyusunan kalimat. Oh ya, kita ada yang sudah tahu belum huruf-huruf jar? Ada yang sudah tahu belum huruf-huruf jar? Huruf jar itu apa aja? Nah, ini penting. Oke, silakan sebutkan satu-satu. Fi. Bika liruba, ila ala. Min fi anwata hatta. Fi, Min terus fi an Ala. anwata. Ala. ala. Ila. Kemudian Min. ila. Pilih. Bi. Ila. Bi. Ba. Bi. Oke, terus lanjut. Ya, Rubba. rubba. Oke, rubba. Terus ada lagi. Min hatta. Kap, Bika liruba, ila hatta. ala. Oke. Enggak, hatta itu bukan. Ada lagi? Min, ila, an, ala. An belum ya? An. Terus Wa. ma'a. Ma'a termasuk huruf min, ila, an, ala, fi, rubba. Oh, enggak. Kayaknya enggak. Oke, enggak ya? Oke, sudah hafal ya? Sudah hafal ya semuanya ya? Nah, yang belum hafal, silahkan dihafalkan. Oke, silahkan dihafalkan. Nanti supaya tidak bingung. Supaya nanti antum nggak bingung nih. Huruf jar itu apa aja? Nah, ini huruf jar. Antum sudah hafalkan. Oke, silahkan dihafalkan. Bagi yang belum hafal, silahkan dihafalkan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, coba kita bareng-bareng ya. Min, ila, Ila. an, Ala. ala, Fi, min, ala, ila. ubba, Ba. ubba, ba, Ba. kap, Kaf. Wal Lam. kaf wal lam. lam. Oke. Nah, antum nih sudah sebutkan kan satu-satu huruf-huruf jar itu apa aja. Nah, antum tahu nggak arti masing-masing huruf itu apa? Ada yang tahu nggak masing-masing huruf itu apa? Min artinya apa? In. Ini dari Min dari, ila ke, Dari. ila, Ke. ke, an dari, an dari, oke. Dari. ala atas, Ala, Atas. ala, ala atas, ala di Di, atas. Oke. di dalam, Di dalam atau dan. di, oke. Oke. Lagi? Fi. Rubah. Kaf. Rubah. Rubah itu apa? Rubah itu apa? Maknanya? Sedikit. Rubah itu maknanya apa? Tidak ada. Oke. Rubah itu maknanya banyak. rupa banyak, Rubah itu maknanya banyak. Oke. banyak, Rubah. Walba. Ba itu artinya apa? Bi. Ba Dengan. itu artinya dengan, dengan. Oke. Kap itu artinya? Seperti. Kap itu artinya seperti. Lam itu artinya? Untuk. Lam itu artinya? Untuk Bagi, untuk. Nah, bagi atau untuk. Oke. Alhamdulillah sudah hafal ya.
Sudah hafal ya? Nah, Insya Allah. ingat-ingat ruba itu artinya ruba Banyak. itu artinya banyak. Oke, ruba itu artinya banyak dan yang lainnya sudah antum tahu. Nah, jadi kita langsung masuk lagi ke selanjutnya. Oke, ini bab kalam. Bab kalam itu hanya seperti ini gitu. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun dan harfun. Oh iya, kita harus bahas juga nih. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu apa aja? Tanda-tanda fi'il itu apa aja? Ya, tanda-tanda isim. Nah, dalam kitab Matan Jurumiyah, nah kita sudah sebutkan nih fal ismu yu'rafu bi khabdi wa tanwin wa dakhuli alif wa lam wa hu bi khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wa kafu wa lamu. Nah, itu kan ada tanda-tandanya. Nah, itu silahkan dibuka PDF-nya dibaca juga. Nah, itu kan ada fal ismu yu'rafu bi khabdi wa tanwin. Nah, yu'rafu bi khabdi wa tanwin. Maksudnya apa? Nah, isim ini tandanya adalah khafd. Ya, bisa dimasuki oleh huruf khafd. Apa itu khafd? Ada yang tahu nggak khafd itu apa? Khafd. Khafd itu adalah sama seperti jar. Jar. Nah, nama lain seperti jar. Jadi ada ulama Busro dan ulama Kufah yang mengatakan ya itu ada perbedaan ya antara ulama Kufah dan ulama Busro. Nah, itu ada yang biasa menyebut khafd, ada yang biasa menyebut jar, tapi maksudnya sama saja. Hanya istilahnya saja, hanya istilah penyebutannya saja yang berbeda. Oke ya. Jadi jangan dibuat bingung. Apa itu khafd? Oh, khafd beda lagi enggak? Khafd itu sama seperti jar. Oke ya. Bisa ya? Khafd. Nah, itu perlu. Oke. Nah, bisa kemasukan huruf khafd. Tadi yang kita sebutkan tadi huruf jar. Nah, tanwin, bisa ada tanwinnya. Kalau isim itu ada tanwinnya. Terus yang ketiga, apa itu? Apalagi? Tanwin bisa kemasukan huruf alif dan lam. Oke, ada lagi nggak? Apa lagi? Bisa kemasukan huruf alif dan lam. Udah ya? 3 aja ya. Berarti 3 ya di sini ya. Bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alif wa hurufi khafdi. Oke, ada 3. Ada 3. Jadi dan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf apa sih? Sumpah. Sumpah, Ustaz. Oke. Qasam itu artinya huruf sumpah ya. Seperti apa? Waw, Wallahi, tallahi, Wallahi. billahi. Billahi. Oke. Ya, billahi juga benar. Waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu kan banyak di dalam Quran. Wadduha, wal asri, demi masa, demi waktu duha. Nah, itu kan banyak itu. Itu huruf sumpah. Huruf sumpah. Oke, sudah paham ya? Jadi isim ini adalah ditandai dengan khafd, tanwin, alif lam, dan huruf qasam. Nah, kita kasih contoh. Ada yang mau ngasih contoh nggak tentang isim? Yang lengkap ya, isimnya yang lengkap. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Satu kata aja tentang isim. Muhammadun. Silakan disebutkan. Oke, Muhammadun. Ada lagi? Asyajaratun. Baitun. Sajaratun, baitun lagi. Baqaratun. Oke, ada lagi yang kemasukan Masjidun. huruf alif dan lam. Ar-Rahman. Kemasukan Alhamdulillah. yang kemasukan oke. Dan tanwin udah ya. Dan kemasukan huruf khafd. Fi Tadi kan masjidi. Muhammadun. Fil masjidi Oke. fil baiti. Fil masjidi. Ilal Mumtaz, masjidi. mumtaz. Ilal masjidi. Oke. Muhammadun. Tulis dulu ya. Ini contohnya hanya contoh. Silakan. Soalnya kemarin ada yang admin bilang kalau ada yang baru pemula sekali gitu, jadi belum paham tentang ilmu nahu dan sorof. Makanya kita bareng-bareng di sini ya. Yang sudah tahu di murojaah kembali. Oke. Ar-Rahman. Ada lagi tadi fil masjidi. Oke. Fil baiti. Oke, fil baiti. Boleh. Kita ambil 3 aja ya. Fil masjidi. Nah, kita ambil 3. Nah, ini termasuk ke dalam huruf isim ya. Dan satu lagi, qasam itu apa? Wallahi atau wal asri ya. Wallahi tallahi billahi. Tallahi billahi. Kita ambil wal as. Wal as. Oke. Nah, silakan ditulis yang ingin ditulis, silakan ditulis. Nah, Muhammadun ar-Rahmanu fil masjidi wal asri itu termasuk ke dalam isim karena di sini ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri isim itu boleh kemasukan huruf khafd atau jar. Nah,
terus tanwin, alif lam dan huruf qasam. Nah, ini termasuk berarti ini bukan fiil atau bukan huruf. Nah, ini semuanya adalah isim, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang isim? Ada pertanyaan tentang isim? Nggak ada ya? Insyaallah la yujad Ada Ustaz. pertanyaan? Fahimtu Oke. insyaallah. Halo Ustaz. Nah, oke, silakan. Sudah ya, jelas ya. Oke, alhamdulillah. Kuis. Ustaz, izin Kuis. tanya Ustaz. Halo. Oh ya, silakan. Halo ya. Tadi kan Silakan. huruf jar ada min sama an ya, artinya kan sama-sama dari. Iya. Bedanya apa, Ustaz? Ya. Oh, bedanya apa? Ya Ustaz, halo. Oke, bedanya apa? Ya, perbedaan antara min dan an. Iya. Nah, an itu kan biasanya terdapat dalam hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Maksudnya itu perkataan. Ya, dari Abu Hurairah. Maksudnya dari Abu Hurairah itu apanya? Perkataannya. Misal kayak Ana ngomong sama Antum. Antum ngomong sama orang lain. Misalnya si Ana Haris nih. Haris ngomong sama Heri Susanto. Heri Susanto ngomong sama Dwi Suwarno. Misal gitu kan. Nah, Dwi Suwarno itu bilang ke orang lain dari Heri Susanto, dari Haris. Nah, itu maksudnya dari itu memindahkan perkataan. Darinya itu untuk perkataan. Paham ya? Untuk kata-kata gitu ya. Dari Abi Hurairah, dari siapa gitu. Jadi bukan min Dwi Susanto, min Heri Susanto, min Dwi Suwarno, min Haris, enggak, tapi an gitu. Kalau dari itu kayak apa ya, maknanya itu ya ada barangnya gitu, maksudnya ada wujudnya. Misal ini buku dari siapa? Ini buku dari kelas. Ada hadihil kurosah minal fasli. Nah, itu kan ada wujudnya, ada buku gitu ya. Kalau perkataan itu biasanya pakai an gitu ya. Oke, terus perbedaan ala dan fauko. Ala dan fauko itu kan sama-sama di atas. Tapi kalau ala itu di atasnya seperti ini. Misal ini koin, ini uang 1 pon ditaruh di atas buku. Nah, ini memakai huruf ala. Hadihil junai alal kurrasati. Alal kurrasati maksudnya di atasnya itu menempel ya, menempel. Nah, sedangkan kalau fauko itu misal seperti lampu. Lampu itu kan lantai, lampu itu di atas lantai. Gitu nggak sih bahasanya? Lampu di atas lantai. Lantai di atas lampu atau apa? Lampu di atas lantai ya? Oke, lampu di atas lantai. Lampu di atas lantai. Nah, gimana cara memakainya? Memakainya menggunakan fauko. Karena lampu itu tidak bersentuhan dengan lantai. Paham ya? Jadi fauko itu di atas tapi tidak bersentuhan. Kalau ala di atas tapi bersentuhan. Dapat dipahami? Bisa ya? Paham ya? Oke. Alhamdulillah, kuis. Oke, Afwan. Lanjut, kita masuk ke fi'il. Oke, sebentar ya. Azan sebentar, kita tunggu 2 menit. 2 menit saja. Azan sebentar. Nah, silahkan sekarang membuat satu contoh aja tentang isim. Bisa nggak? Buat, tulis, ketik di chat. Oke, di chat tentang isim. Apa aja itu? Contohnya seperti Muhammadun ar-Rahmanu fil masjidi wal asri. Nah, yang ada ciri-ciri ininya. Tulis salah satu aja. Misal Ana mau nulis khafad, berarti huruf khafad kan ini tadi fi ila an ala fi uba. Nah, contohnya misal minal fasli. Nah, hanya seperti itu aja. Ana mau nulis tentang tanwin. Tanwin berarti yang isim yang ada tanwinnya seperti Muhammadun atau qalamun atau kurrasatun. Nah, itu ya. Terus ada lagi alif lam. Contohnya seperti tadi ar-Rahmanu, terus al-qalamu, al-masjidu dan lain sebagainya. Nah, huruf qasam apa aja tadi? Waw, ba dan ta. Nah, semuanya bisa. Wallahi, billahi, taulahi atau wal asri wad duha. Nah, itu ya. Silahkan ditulis di chat, kolom chat. Anak harap semuanya menulis ya. Ini untuk pemahaman. Jadi kalau misalnya antum sudah tahu, sudah paham, silahkan langsung diimplementasikan, langsung ditulis atau langsung diamalkan gitu ya. Oke, 2 menit sambil nunggu azan. Di sini azan asar. Baru jam 3:10. Oke, sebentar ya. Anamut silahkan ditulis di grup di chat kolom chat Zoom. Oke, 2 menit dari
Apa Ustadz? Suara Ustadz itu di mute itu jadi nggak kedengeran. Oke, mohon maaf tadi agak sedikit ini ya. Oke, kita lagi lanjut. Uhti Nur Khadijah itu udhul ilal baiti. Oke, Mumtaz. Ini udah ada yang buat ini ya. Sudah ada yang membuat kalimat. Sudah ada yang membuat kalimat. Oke, Mumtaz. Berarti antum nih sebenarnya sangat sudah ini ya, sudah paham ya, sudah memahami tentang sedikit-sedikit tentang bahasa Arab. Oke. Nanti kita akan cepat aja belajar bahasanya supaya nanti antum langsung memahami apa yang belum antum pahami. Oke. Kita baca lagi di sini. Heri Susanto, jalastu alal kursiyi. Saya telah duduk di atas kursi menggunakan huruf hofad. Kursiyun, saudari Oci menggunakan tanwin. Oke. Muhammad Iqbal, Tofa Zaidun fil masjidil harami kulla yaumin sab'a marwatin. Oke, Mumtaz. Zaid ini bertawaf di dalam Masjidil Haram setiap hari 7 kali. Oke, Mumtaz. Arrojulu. Oke, Mumtaz. Arrojulu menggunakan alif dan lam. Dan ingat. Oke, kita lanjut. Dan lain sebagainya ini sudah benar semuanya. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Nah, perlu diingat. Kalau antum nulis Alkitabu. Nah, Alkitabun. Tulisan ini benar atau salah? Salah, seharusnya Alkitabu. Alkitabu. Salah. Alkitabu, Ustaz. Oke, harusnya Alkitabu. Kitabu. Salah ya. Jadi perlu diingat. Jadi banyak kasus yang saya pernah temui, banyak kasus yang menggunakan seperti ini. Ada alif lam dan menggunakan tanwin. Jadi tanwin itu haram setelah adanya alif dan lam. Paham ya? Tanwin itu haram setelah adanya alif dan lam. Kalau mau tulis tanwin, maka tidak boleh menggunakan alif dan lam. Tapi kalau tidak menulis tanwin, maka silakan menggunakan alif dan lam. Seperti itu ya, paham ya? Jadi kalau ada alif lam haram menggunakan tanwin. Oke, dapat dipahami? Paham ya semuanya ya? Oke, kita lanjut. Alhamdulillah pelajaran isim sudah dibahas. Sekarang kita lanjut ke fiil. Banyak ya fiil pelajaran ini ya. Tidak apa-apa, masih banyak waktunya untuk kita belajar. Nah, fiil. Kita masuk ke fiil. Nah, kalau fiil itu tandanya ada berapa aja? Coba kita baca di sini. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasinin wa saufa wa ta'ita nisis sakinah. Nah, wa saufa wa ta'ita nisis sakinah. Apa itu? Nah, qad.
Kod. Sin. Ta'nis. Bikod wasinin wasaufa. Oke. Saufa. Ta'nis. As-sakinah. Nah, ini tandanya dari fiil. Tanda-tandanya fiil. Tanda-tandanya fiil itu ada 4. Yang pertama itu kemasukan kod. Sin. Huruf sin. Saufa. Ta'nis. Ya, ini tanda-tandanya fiil. Tadi kan kalau isim itu ada khofat, yurofu bi khofdi wa tanwin wa dakhuli alif walam, alif dan lam ada 3. Wa huruf bi khofdi. Nah, itu sedangkan tanda-tanda fiil itu ada 4. Kod, sin, saufa, ta'nis, sakinah. Ada yang tahu nggak maksud ini apa? Coba Ana pengen tanya dulu. Ada yang bisa memberi contoh dari kod atau sin atau saufa atau ta'nis? Silakan Qad angkat tangan. aflahal mu'minin. Qad Oke, qamatis Mumtaz. shalah. Qad Qad aflahal qomatis shalah. Oke, ada lagi? Saufa. Qad aflahal Ya'lamun saufa sawfa ta'lamun. lamun. Saufa ta'lamun. Ada lagi? Ta'nis. Katabat. Ta'nis. Katabat. Katabat. Oke, Mumtaz. Sin. Sin. Sa'adhabu Apa sih? sa'adhabu ilal masjid. Ya'lamun. Oke, saya kulu supaha, saya lamun, apa tadi? Sa'azhabu ila madrasati. Nah, oke. Sudah tahu ya semuanya ya? Nah. Sudah tahu tanda-tandanya. Itu Serta yang antum sebutkan tadi, adalah tanda-tanda dari fiil. Nah, jadi yang antum sebutkan tadi barusan, kalam tadi, lafaz tadi adalah fiil, ya, adalah fiil. Nah, Ana nggak akan tulis contohnya, antum sudah tahu sendiri. Nanti kalau ada yang belum tahu, silahkan langsung chat Ana aja, nggak apa-apa. Nah, Ana akan membahas tentang tanda-tandanya aja, tanda-tandanya. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Oke ya. Nah, langsung kita bahas. Kod. Kod itu adalah tanda dari fiil. Tanda dari fiil. Kalau kod, ya, kalau kod masuk ke dalam fiil madi, kod masuk ke dalam fiil madi, Qad. nah itu artinya telah. Itu artinya telah. Tapi kalau masuk ke dalam mudore, itu artinya jadi apa? Sungguh. Kadang-kadang. sedang. Lagi belajar. Sungguh. Ya, artinya apa? Kadang. Artinya Kadang-kadang. 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 Oh, oke, apaan ini Ana tulis semuanya. Kod ya. Kod. Oh. Nih, kod. Qad plus Oke. madi. Nah, jadi telah. Kalau kod plus mudori artinya kadang-kadang. Terkadang. Kadang-kadang saya bangun. Kod astaikizu. Kadang-kadang saya bangun. Kod astaikizu. Atau kalau Ana bilang sama antum, saya kadang-kadang bangun jam segini. Berarti makanya fiil mudori. Saya kadang-kadang, domir ana. Istaikozo asal fiilnya istaikozo yastaikizu. Yastaikizu sampai bawah astaikizu nastaikizu. Nah, astaikizu berarti makanya kod astaikizu Yaqizu. bisaati sabiati. Saya kadang-kadang bangun Jam tidur 7. jam 7 pagi. Nah, gitu ya. Kadang-kadang. Kalau saya telah bangun jam 7 pagi. Kod istaikoztu fi saati sabiati sobahan, gitu ya. Paham ya sini ya. Ini itu artinya mungkin contohnya terlalu dalam, tidak apa-apa. Nah, jadi itu penjelasannya aja, penjelasannya. Kod setelah fi'il madi itu telah. Nah, setelah fi'il mudhari itu kadang-kadang. Nah, kita masuk ke sin. Nah, sin itu artinya hanya dipakai untuk fi'il mudhari. Sin itu hanya dipakai untuk fi'il mudhari. Sin itu tadi apa tadi? Saya kulu supaha. Sa'adhabu. Jadi saya akan berangkat. Nah, sin itu artinya sedang atau akan, tapi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang sebentar lagi akan dilaksanakan, gitu ya. Dalam sebentar lagi jangka waktu yang akan dilaksanakan. Maksudnya saya akan berangkat, berarti sebentar lagi dia akan berangkat. Nah, beda dengan saufa. Saufa itu artinya akan, cuman ada kayak masafah atau ada kayak pembatas itu. Ada pembatas antara yang akan dikerjakan itu lama. Kalla saufa ta'lamun.
kala sesungguhnya kamu akan mengetahuinya. Akannya kapan? Akannya bukan besok, akannya bukan sekarang, tapi akannya nanti ketika hari kiamat. Nah, hari kiamat itu kan masih lama, bukan masih lama dalam artian sebentar, dalam artian anak tahu hari kiamat itu kapan, bukan, maksudnya saufa ta'lamun itu dalam jangka waktu yang lama gitu ya, saufa ta'lamun. Nah, itu saufa, akan juga artinya. Nah, sedangkan kalau ta'nis tadi kata disebutkan Pak Ibrahim, kata bats. Nah, kata bats. Sakinah itu apa sih? Sakinah itu artinya sukun. Ta'nis yang sukun. Jadi fiil itu bisa dimasuki oleh ta'nis yang sukun untuk domir hiya. Oke ya, paham ya? Hiya, dia perempuan. Wan. Goibah. Nah, perempuan. Sudah paham di sini ya? Tanda-tanda fiil? Ada yang belum paham? Fahim. Insya Allah sudah paham. Ada pertanyaan? Pak Ustadz tadi yang sin sama saufa khusus untuk fi'il mudhari atau fi'il madhi Ustadz? Fiil mudhari. Fiil madhi tidak ada. Akan. Artinya kan akan. Kalau fiil madhi itu artinya kalau waktu ya. Fiil berdasarkan waktu itu dibagi 3. Madhi, mudhari, dan amr. Kalau madhi itu adalah telah dilakukan. Fiil madhi itu adalah telah dilakukan. Gak mungkin kan kita akan bilang saya akan telah melakukan. Saya telah akan minum. Kan gak mungkin gitu. Jadi sin dan saufa itu hanya untuk fiil mudhari. Fiil mudhari itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Makanya bisa menggunakan sin dan saufa. Gitu ya. Jadi kalau qad itu bisa 2. Kalau sin dan saufa itu hanya untuk fiil mudhari. Nah, kalau ta'nis kayak tadi kata bata, berarti itu fiil madhi. Ta'nis itu biasanya ada di fiil madhi. Kata bats domir hiya. Gitu ya. Goibah. Ya, domir hiya, kata bats. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Maaf Ustadz, saya kurang paham yang tak nih. Sebetulnya kayak gimana ya? Oke, ta'nis. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam ilmu sorof. Ta'nis itu seperti ini. Ada yang disebut tak marbutoh, ada yang disebut sebagai ta'nis. Kalau tak marbutoh itu kan seperti ini. Tak maftuhah gitu ya. Nah, ini tak marbutoh namanya. Kalau ta'nis itu seperti ini, tak biasa. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu sukun. Sukun. Ta'nis sakinah. Nah, sukun. Sakinah itu sukun. Dalam fiil itu ada kata bats. Kata bats itu untuk domir hiya. Kata bats. Nah, kata bats itu domir hiya. Kata bats. Nah, dia itu kemasukan huruf ta'nis as-sakinah. Jadi fiil ini termasuk dalam fiil, bukan isim. Isim itu tidak bisa dimasuki oleh ta'nis sakinah. Nggak ada tuh namanya kurosats. Nggak ada namanya kitabats, nggak ada. Ya, ada yang ini hanya untuk fiil. Oke, paham ya? Ada yang belum paham lagi? Ada yang belum paham? Oke. Sudah ditulis? Sudah paham? Oke, 6 menit lagi kita cukupkan bab kalam ini. Mungkin diisi dengan pertanyaan, silahkan ada yang ingin ditanyakan karena ini baru pertemuan pertama, jadi belum terlalu cepat ya pembahasannya. Nanti insya Allah selanjutnya akan lebih cepat. Oh iya, besok kelasnya akan digabung, besok kelasnya akan dipisah. Tapi konsekuensinya harus datang tepat waktu dan mungkin yang izin sedikit gitu ya, yang izin sedikit. Jika peserta yang hadir itu kurang dari 50% atau setengahnya yang hadir, maka akan digabung lagi seperti ini. Jadi insya Allah yang ikhwan bersama saya, ikhwan, dan akhwat bersama Ustazah Risma. Ustazah Rismawati itu dari Lipia, Jakarta. Nanti sama juga, mungkin lebih mahir daripada anak Ustazah Risma ya, yang akhwat sama Ustazah Risma. Oke, hari ini kita belum ada tugas ya, tapi kalau ada pertanyaan seputar ilmu nahwu dan sorof, silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Mungkin melenceng dari pelajaran materi sekarang atau mau lebih mendetail lagi ya silahkan saja di grup. Nanti kita akan berdiskusi di grup, oke? Di grup ya, jadi supaya yang lain juga tahu. Oke. Ustaz, Ya, silakan Pak Ibrahim. itu kalau yang kode plus fi'il madhi itu bisa nggak artinya sungguh gitu? Soalnya saya pernah dengar itu seperti qad aflahal mu'minun gitu. Ada yang menyatakan Ya. itu sungguh beruntung. Apa telah beruntung orang beriman di sini maksudnya orang? Oh, telah beruntung.
Telah beruntung orang yang beriman itu. Jadi gini, kalau bahasa Arab itu dalam apalagi Quran sebenarnya tidak bisa diterjemahkan. Sebenarnya tidak bisa diterjemahkan gitu. Jadi lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an ini sebenarnya itu tidak ada yang bisa menerjemahkan. Soalnya sudah termaktub ke dalam situ. Jadi sudah ada ke situ. Jadi orang-orang yang ingin yang ingin mengartikan telah oke, yang ingin mengartikan sungguh juga oke. Jadi tergantung nasnya, tergantung katanya, tergantung kalimatnya, gitu ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ya sebenarnya tidak bisa diterjemahkan gitu. Bahkan Kiai Ana waktu di Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal itu pernah bilang kalau Al-Qur'an terjemahan itu sebenarnya bukan Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya antum ingin memegangnya itu dengan menggunakan tangan biasa, belum ada wudhu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau nas yang asli tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada artinya, itu baru Quran. Nas Quran. Mushaf ya, Gitu maksudnya mushaf ya. Mushaf Al-Qur'an. Mushaf. Ya. Mushaf Ya. Al-Quran. Oke. Ada lagi? Syukran Ustaz. Oke, Afwan. Ada lagi yang ditanyakan? Bab kalam ya, kita hari pertama perkenalan dan bab kalam dulu. Jadi insya Allah materi selanjutnya itu masih panjang. Silakan aja dibaca PDF-nya yang sudah diberikan panitia. Ini ada 24 halaman ya, 24 halaman itu sangat banyak. Apalagi nanti ada istilah-istilah seperti isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, apa bedanya jamak mudzakkar salim, jamak taksir, terus bab i'rab, gimana cara mengi'rab dan lain sebagainya. Rafa, nasab, fathah, jar, itu ada ininya. Ada penjelasannya. Oke. Jika sudah dicatat semuanya, silakan yang ingin dicatat. Tapi saya meminta antum untuk ini ya, untuk mencatat hal-hal yang ditulis dalam pelajaran. Jadi supaya nanti ketika ada ujian antum bisa. Nanti insya Allah tiap minggu kita akan ada ujian, insya Allah. Oke. Mari kita cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, semangat ya. Bisa ya? Semangat ya. 1 bulan ke depan harus bersungguh-sungguh. Kita akan menyelesaikan insyaallah anak menggunakan ini kitab Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah. Kalau Kafrawi itu untuk i'rab ya, maaf. Itu Kafrawi itu untuk i'rab, untuk i'rabnya matan jurumnya. Oke. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah.